ada studio namanya BDL Studio, di belakangnya SMA 28. Gue di situ dan gue sering bantuin ngekruin studio lah istilahnya. Ya ibaratnya tahu diri lah. Gue di situ bantu-bantu juga lah. Kan? Gitu. Gue yang beresin loh sendal-sendalnya gitu loh. Oke. Tapi nggak kerja ya? Nggak kerja. Udah. Akhirnya gue ketemu Voodoo itu di studio. Dan Voodoo akhirnya vokalisnya Dodi itu ngundurin diri karena Elpamas. Masuk Elpamas. Iya. Di Elpamas, serius di Elpamas. Nah ini gue mesti kasih tahu. Kalau gue belum pernah jadi kru Voodoo. Lu misalnya nih I.O ataupun lu manggung nih Voodoo yang sekarang, tapi ada juga Voodoo yang lama. Lu udah kegedean tapi nggak pernah nyatu, nggak pernah bareng. Padahal ditunggu-tunggu barengnya juga lo, ibaratnya gitu. Kayaknya enggak sih. Enggak, men. Enggak. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama bintang tamu kita Opi dan Zo. Mamen. Ini yang banyak nih di request nih. Ini lu banyak di request, Pak? Masa? Serius lu banyak di request? Cewek atau cowok? Gitu banyak. Oh, gender banget banyak, ya gue ya. Banyak banget. DM banyak banget. Opi dan Zo diminta, terus sama yang komen juga banyak banget. Waduh. Apalagi pas waktu komennya Edo tuh banyak banget tuh juga diminta. Apa kabar Om Edo? Om Edo, Om Opi. Om Opi apa kabar? Baik, alhamdulillah sih baik. Sekarang tinggal di Jogja. Iya, dari sejak pandemi. Iya. Seru lah, pandemi seru Kita lah. pernah sekali satu panggung waktu di Bekasi ya? Acara rock ya? Acara rock. Gua ceritanya jadi acara rock, ada datang dia langsung bingung gua. Mau nyanyinya chordnya di sini. Lu kan rocker juga. Ya tapi kan rocker kelas rendah, suara rendah. Lu kan rocker beneran. Om Opi, ini gue mau nanya nih Om Opi. Om Opi itu kan yang terkenal dulu adalah Voodoo ya, vokalisnya Voodoo. Alhamdulillah ya. Walaupun sekarang udah nggak di Voodoo lagi. Tapi gue pengen tahu perjalanan lu Om Opi. Lu itu sebelum di Voodoo tuh lu siapa sih Om Opi? Oh gitu. Apakah lu memang anak sekolahan musik? Apakah lu memang dari keluarga yang disuruh bermusik? Ataukah memang enggak? Gue pengen tahu. Awalnya sejarahnya lu siapa sih Opi Danzo itu? Nama asli ya Opi Danzo? Ada sih nama aslinya. Sumatera banget namanya. Oh, Sumatera? Bokap orang Lampung. Nyokap Sunda. Nyokap Sunda? Tiasa Sunda? Ya, etika lah. Oke. Nah, jadi gimana? Lu dari keluarga pemusik, bukan? Enggak juga. Justru agak aneh. Bukan aneh sih. Saudara gue itu Ogut Anwar. Ogut zaman dulu? Pelawak. Iya. Itu saudara? Om dari bokap. Orang Lampung. Terus yang Ogut gitu yang di sini. Oke. Terus Jimmy Gedeon. Jimmy almarhum. Itu juga saudara. Yang ada tompelnya? Itu saudara. Oh iya. Jadi nggak ada yang musisi sebenarnya. Tapi darah seni aja. Karena nyokap gue dulu penari. Oke. Nyokap gue dulu penari topeng Sunda. Oh beneran penari? Beneran penari. Dan di nggak tahu di istana tuh mana dia pernah menari untuk pemerintah lah istilahnya. Berarti seni dari nyokap belasan. Ada, dari keluarga bokap juga ada. Tapi bukan penyanyi atau nggak ada menyanyi. Oke. Tapi nyokap suka nyanyi. Tapi bukan penyanyi. Oke. Cuman seneng nyanyi doang. Oke. Lu lahir di Jakarta. Oh, udah anak lu udah nggak tau Lampung lah ya? Oh enggak, gue Lampung aja. Jakarta lo ya? Lampung aja gue lagi kecil paling kehitung jari 2 kali seumur hidup gue ke Lampung. Maksudnya ke Lampung sama keluarga ya. Oke. Udah gue lahir Jakarta. Gue lahir lumayan deket Monas di Petojo. Oh Petojo, oke. Dan gue sekolah SD di Jakarta juga di Cideng. Terus gue udah mulai suka tuh pertama sama drum. Kok drum sih? Lu nyanyi? Enggak, awalnya gue drum. Gue main drum dulu. Gue kepengen drum, terus akhirnya gue SMP. Bukan maksud dalam artian SD itu gue suka nyanyi-nyanyi, tapi nyanyi-nyanyi ya. Gitu standar anak kecil. Tapi yang gue pengen banget tuh drum. Oke. Gitu. Akhirnya gue SMP, tiba-tiba nyokap gue pulang sekolah ngajak gue ke toko alat musik dulu di
Sawah besar apa sawah besar ya kalau nggak salah. Sawah besar. Ada Zakarias kalau nggak salah. Oh, Zakarias musik. Oke. Musik diajak sama nyokap ke situ. Ada gue tiba-tiba diajak ini. Gue mau drum kan, dibeliin lah gue drum. Serius jadi dibeliin drum? Dibeliin drum. Orang kaya. Sekolah, orang kaya. Dulu gua mau beli gitar ya susah. Alhamdulillah, soalnya dulu bokap itu lumayan lah ya sebagai pengusaha itu dia lumayan lah. Kantornya aja di Monas itu loh. Udahlah, oke lah. Terus gue dibeliin itu. Les ya tapi ya, udah gue les. Oh sempet les. Les drum. 3 bulan les drum. Tapi yang gue masukin, yang gue ikutin cuman ya paling 2 bulan. Yang sebulan berikutnya biaya lesnya udah gue makan. Oh, duitnya lu makan, lu gak ada gagal les sebenarnya ya. Tapi biaya ada terus. Ada, iya. Jadi ternyata gue anak zaman dulu tuh. Ternyata gue les drum. Gue dapat basic di situ. Gue waktu itu di Tritala Musik lah. Di Tomang itu. Terus gue di rumah gue ngulik drum sendiri lagu lain gitu loh. Dan gue ngerasa ngapain les lah gitu. Dia jelek banget tuh. Lu berpikirannya nggak ada tantangan. Gue bilang gue bisa dengan gini doang udah. Udah lah. Tapi ini mungkin alasan gue doang. Padahal gue mau makan uang lesnya doang. Uang les doang mau gue makan mungkin ini. Lebih ke Uniko ya. Usaha nipu kolot. Udah. Akhirnya gue udah les drum gue stop. Nyokap itu nyuruh kakak gue yang cewek untuk les organ. Zaman dulu organ. Atas bawah. Berarti ada kaki dong? Kaki main bass ya? Iya. Les lah. Tapi dia datengin guru. Ke rumah kan? Iya. Gue suruh ikutan. Gue ikut lah, ya gue les keyboard. Jadi lu bisa juga keyboard? Gue belajar buku kan, textbook dulu kan. Not balok? Nggak betah juga gue. Nggak betah. Gue bilang, gue ngulik lagu aja lah main chord aja, gue belajarin chord. Jadi apa yang belum diajarin gurunya, gue cari duluan chordnya. Akhirnya apa? Gue berhenti juga. Kakak gue lanjut les. Jadi dia tuh textbook. Gue enggak. Jadi dia mah ibaratnya kalau lu bisa cari lagu, kalau dia harus baca. Jadi dia kalau dia pelajarin tanah dong, treng cincang babi gitu kan. Gue nggak demen gitu loh. Gue maunya mainin lagu Niti Astria. Iya. Neng dong, jeng jeng. Itu yang gue pelajari. Akhirnya udah selesai lagi gue les. Tapi gue nggak di Instagram lu main piano. Tapi gue nggak bisa makan uang les kalau situ bro. Oh iya, kan di rumah. Dia datang ke rumah, nggak bisa gue bilang ini payah nih. Jadi ya ngomong udahan aja ya. Mau apa? Alasan gue berhenti kalau itu ya itu gara-gara nggak bisa dimakan uangnya. Nah akhirnya gue selesai. Udahlah gue berhenti di situ. SMP tuh? SMP. Nah. Akhirnya gue cuman kalaupun nyanyi-nyanyi di komplek 17-an gitu lah. Dan lagu-lagu pertama yang gue pelajarin adalah ya gitu tuh. Bukit berbunga. Uci Big Summer. Gitu. Terus lagu Ramona Purba. Ramona Purba. Zaman dulu ngetop banget soalnya. Gila gitu. Udah gue pelajarin itu. Dan orang-orang tua di komplek gue tuh pada seneng kalau gue nyanyi gitu. Iya. Karena mungkin dia pikir wah bagus nih. Padahal gue sendiri nggak ngerasa enggak bagus gitu. Gue mau main drum gitu kan. Udah akhirnya SMP itu seperti biasa anak sekolah punya band gitu akhirnya bikin band. Tapi di samping gue bikin band sama temen SMP, gue itu main band diajakin sama temen-temen kakak gue anak SMA 25. SMA di Petojo tuh. Lu masih SMP nih? SMP. Gue masih SMP paling kecil. Ini kan anak SMA. Dan mereka tuh kelas 3 kalau nggak salah. Pokoknya udah dewasa lah. Mereka latihan di rumah gue. Karena gue punya drum. Nah, terus ada bass, ada keyboard, segala latihan lah di rumah gue. Mereka latihan, ngajak gue main lagu-lagu Beatles. Gue jadi drummer. Standar banget ya SMP ya. Jadi drummer. Udah gue main, udah latihan. Terus manggung lah. Manggung tuh kayak di perpisahan sekolahnya SMA. Dulu main tuh di Granada. Granada aja dulu. Granada tuh kalau sekarang apa namanya? Balai Sarbini. Iya. Emang Balai Sarbini sekarang namanya? Enggak ya, dulu kan. Seperti. Granada itu kan emang di tempatnya Kuningan, Plaza Kuningan. Bukan dong. Plaza Semanggi. Plaza Semanggi. Iya benar. Dulu itu namanya Granada kalau nggak salah. Ya? Oh, yang gue pikir tadi Granadi ada lagi. Granadi Kuningan sana. Itu kan gedung. Oke. Nah itu gue manggung di situ dengan panggung gede, penonton banyak.
Mau situ. Dan gue di balik drum nggak kelihatan ke depan. Jadi nggak kena foto. Jadi nggak kena foto. Iya. Terus udah, akhirnya manggung lagu-lagu Beatles. Terus mereka kasih gue space untuk solo-solo. Oke. Orang baru bingung, ini mana yang solo ini, drummernya mana, masih Oh, dulu kecil gitu. lu? Iya masih kecil lah, nggak tinggi Bukan amat. nggak tinggi gitu, bukan anak yang tinggi. Udah selesai dari situ udah gue main. Bandnya nggak lanjut dong, anak SMA kan Iya, habis itu iya, pada bubar. Gue main lah sama teman SMP. Teman SMP kita latihan lah, perangnya nggak pernah gitu kan. Latihan. Akhirnya kita festival. Oh, ikut festival. Ikut festival. Zaman dulu musim soalnya festival. Festival. Bayar pendaftaran dong. Iya lah. Gue ada manajer gue dong. Gua dulu SMP punya manajer. Jadi temen gue salah satunya tuh ada yang ya lumayan orang tajir lah. Dan dia seneng. Nah, dia yang biayain tuh latihan lah segala. Orang udah almarhum sekarang, sahabat gue banget. Nah, dia akhirnya ngajak kita ikut festival. Gue drummer. Ada vokalis tuh. Oh, lu belum jadi vokalis ya? Gue drummer, vokalis nyanyi. Terus, itu kan Sweet Child O' Mine lagi ngetop-ngetopnya tahun itu kan. Terus vokalisnya lirik aja lupa. Terus? Lirik lupa di depan panggung gitu kan. Di panggung gitu. Terus lupa, dan kalau orang lupa kan gue pikir dia akan mengakali kan. Dia enggak, dia begini. Malah nengok ke belakang. Lupa. Ah itu loh, gue bilang astaga ini lupa. Gue serobot. Oh, untungnya ada mic. Gue serobot sambil nyanyi, sambil main drum kan, gue serobot. Gue nyanyi gini. Terus dia masih lupa. Gue bilang, ini kapan dulu ingetnya? Gue bilang, gue udah bantu nih. Dia lupa sambil nyanyi gue. Dia akhirnya diem aja di situ. Gue bilang, ya. Selesai dari situ, kita udah pasti nggak menang lah, ya kan? Udah pasti nggak menang. Setelah itu, udah kita ngumpul. Udah deh, Pi, lu jadi vokalis. Kita cari drummer. Dia nggak usah menyanyi lagi. Oh, gara-gara itu sebenarnya. Iya. Berarti lu harus berterima kasih sama si pelupa itu. Kalau lu nggak ketemu dia, lu jadi drummer terus, Pak. Iya. Akhirnya gue nyanyi lah. Terus udah, drummer cari di band SMP. Berarti SMA lu bikin lagi? Nah, dulu SMP itu selesai itu ya bubar kan, bubar lah ya. Nah, padahal gue udah mulai kepancing tuh untuk belajarin lagu-lagu yang saat itu ya, yang high tone segala macam lah. Dan itu ternyata bisa, dan itu bisa gue latih ternyata kan. Dulu kan yang ngetop-ngetop kan, I remember you, gitu lah. Nah itu gue udah kepancing. Dan yang mancing selalu temen gue yang manajer ini, yang manajer band gue ini. Dan gue kan udah kasih tahu lu, mohon maaf untuk musisi-musisi. Gue dari dulu nggak doyan namanya beli kaset. Lu kan nggak beli kaset? Nggak punya. Terus lu belajarnya gimana? Itu temen gue cuma ngasih, Pi belajarin lagu ini ya, White Lion ini nih. Nah tapi kan nadanya dengerin langsung belajarin. Pakai dari dia? Dia gue dengerin di rumahnya kan, gue sering di rumahnya. Malah sering tidur di rumahnya. Gue pelajarin. Gue udah bisa, gue balikin. Oh, berarti lu kelebihan lu cepet hafal. Iya, gue ngapalin aja. Gue hafalin dan gue udah bisa, udah balikin. Jadi gue gak pernah punya. Gue ke toko kaset tuh gak pernah beli gitu. Enggak. Soalnya gue kadang-kadang suka gini dong, ngedengerin doang di toko kaset tuh gitu, gak beli pulang. Kalau ngedengerin ya sih ya, tapi gak bakal bisa gue pelajarin lah. Iya. Ya udah makanya kayak gitu. Gue SMP. Jadi, nah ini kalau kehidupan ya, gue cerita dikit. Kalau SMP itu emang gue dari kelas 2 kalau nggak salah, gue udah nggak tinggal di rumah. Oh, maksudnya gimana? Gue nggak tinggal di rumah. Tinggal di rumah temen? Di mana-mana, di rumah temen, di sini, situ. Karena ya seperti biasa ya, tipikal keluarga. Keluarga itu kan ada ya bokap nyokap ribut terus lah atau apalah, ada gitu segala macam. Akhirnya gue ngerasa nggak kepikiran gitu loh. Akhirnya gue nggak usah di rumah lah. Gue jalan aja. Lu menjadi rebel akhirnya. Gue keluar aja. Gue tuh tinggal tuh nggak dicariin, Pak? Mereka lagi sibuk masing-masing. Oh, lu merasa juga lu nggak diperhatiin? Ya udah, gue cuek aja. Saat itu gue masih anak bungsu loh padahal. Oh, lu tuh anak bungsu. Dari berapa bersaudara? Berempat dulu. Dan lu nggak dicariin? Enggak. Ya kalaupun dicariin, ya udah selesai itu, udah balik gue. Balik terus pergi lagi nggak tahu lagi. Gitu. Nggak tahu lagi. Dan itu kalau pergi gitu berapa lama? Sehari 2 hari gitu? Gue lama lah, bisa seminggu, 2 minggu. Lama, gue bener-bener kalau dibilang anak jalanan, gue anak jalanan. Lu makan gimana? Banyak. Pertama gue mungkin di teman gue, terus ntar gue ke teman-teman gue lagi, terus terus ada kenakalan gue yang gue ceritain juga di sini ya.
malak anak sekolah lain. Lebih ke ini ya, kriminal ya. Premanisme. Tapi ya benar, gue dulu tuh sering banget namanya. Kalau lu pernah tahu ada Gajah Mada Plaza, Iya. itu di Jalan Gajah Mada. Gue tuh tidur di rumah temen gue yang rumahnya di Pembangunan belakang Gajah Mada. Kalau nggak tidur situ, kadang gue tidurnya di Gajah Mada Plaza Malamnya kan tutup. di meja satpam. Oh, berarti Sapam kenal lo? Tahu, karena satpamnya orang belakang juga. Oh, jadi boleh lo tidur situ? Dia kenal gue kan, apalagi temen gue yang rumahnya di Dan situ. tahu rumah lu di mana tahu? Tahu, rumahnya dia emang nggak mau balik, mau tidur sini udah. Lu dinginnya kayak apa? Tau nggak lu? Buset, anginnya kan kenceng, Iya. gedung-gedung gitu kan. Pagi-pagi udah jam 6 gitu, dibangunin gue, bangun, udah mau buka nih mall ya. Sekolah? Sekolah, Oh, sekolah. sekolah tetep. Gue tinggal di rumah temen juga. gue, numpang lah di rumah temen gue. Itu dengan kamar yang cuma 1x2, 1x1,5, berdua gue situ. Besoknya berangkat. Berarti your childhood itu benar-benar Gitu. hard way ya? Ya kayak gitu lah. Ya, Gue nyari gitu. Gue malakin anak-anak sekolah tuh di Gajah Mada Plaza, men. Wah, ini ada anak sepatunya Nike nih, mantep. Saat itu baru keluar Nike itu. Ini Mahal banget. apa namanya? Itu Jordan. Oh iya. Jordan. Belum ada Jordannya. Udah dong, kita kelas 2 Oh iya, SMP yang tinggi-tinggi itu keluar. Jordan Iya, ya istilahnya. Jordan. Oh iya. Gue gak ngerti istilahnya. Iya, Gue cuma iya. taunya itu keren. Iya, keren. Dibanding sepatu Big Boss yang gue pakai. Iya, Big Boss. Aja hitam boy orange. Aduh. Tapi Big Boss yang gini enggak ya? Yang begini pernah? Ada yang gini kan? Ada yang gini, ada yang punya. biasa. Ada. Gue gak tahu tuh cita-citanya apa sepatu begitu. buat kungfu Oh itu iya, sepatu kungfu dulu kan ya. kayak bludru hitam gitu kan. Gila tuh sepatu Paling kira tuh dulu kita kalau pakai Warrior. Warrior. Iya, Warrior. Kita juga nggak pakai beli lah. Converse Warrior gitu. Gila tuh sepatu mahal kan. Udah selalu tuh gue malakin dulu. Ini sepatu lu bagus. Udah lu nggak perlu sepatu kayak gitulah gitu. Tapi gue kalau di mall, gue nggak malak di mall. Ajak dia ke ruang exit. Oh. Exit tangga ya kan. Sini. Sepatu. Kalau nggak sepatu jam. Habis itu gue Pokoknya cari jadi pembeli. penjahat. Iya. Padahal buat makan ya, Buat Pak. makan. Mulai kita dapat pembeli, kita makan. Ayo warteg lah yang enak. Ampun. Itulah hidup gue di situ. SMP. SMP. Setelah itu gue SMA, gue pariwisata SMA-nya. Oke. SMIP di Tebet. Tebet. Itu pun gue nggak pulang tetap. Jadi gue dari SMP ke SMA pun ya pulang sih kalau cuma untuk komunikasi sedikit doang. Ganti Mau sekolah ambil di mana baju nih? apa? Oh, Mau oke. sekolah di mana? Itu iya. Tapi setelah masuk sekolah itu gue sempet ngekos pun di SMIP pun gue ngekos. Patungan sama temen kos. Kita bertiga. Itu kan umur 16, Pak. Ya. Iya kan? Ngekos gue nggak tinggal di rumah. Oke. Gitu. Oke lah pokoknya gue ini dari SMP gue udah bukannya nggak minta dan nggak dapet, tidak memerlukan uang jajan. Udah. Karena Dan lu gue nggak merasa pernah lu nuntut. bisa dapet Gue nggak sendiri. pernah nuntut. Kalaupun gue pulang terus dikasih, ya alhamdulillah. Kalau nggak gue nggak pernah nuntut. Dah, gue jalan. Dah. Di SMA itu, di SMIP itu, gue belum ada karir nyanyi sama sekali. Tapi menurut gue karir paling pertama yang gue nyanyi ditonton 2 sekolahan itu pas di SMIP. Oh, awalnya tuh. Dari kelas 3 tuh kalau nggak salah gue abis Bawain lagu apa lo? study tour. Wah lu lupa lagunya apa. Pokoknya apa Iwan Fals atau apa. Pokoknya pulang dari study tour kita ketemu dengan SMIP lain di Bandung. Oke. SMIP kita dengan SMIP lain. Di aula gitu, SMIP gua, di SMIP lain. Gue nyanyi di tengah-tengah men. Di depan 2 sekolah. Wow bangga gue itu. Wah, udah. sedap. Tapi gue belum jadi penyanyi. Oke. Nah setelah itu di SMA ini gue nyanyi-nyanyi. Gue sering nyanyi-nyanyi di halte sama teman-teman. Oh, ngamen-ngamenan ya. Nggak ngamen, nggak Oh, nyari duit. nongkrong Cuma doang. nongkrong doang nunggu bis nyanyi. Oke. Nah saat itu ada anak SMA lain yang ngelihat gue nyanyi. Oke. Dia langsung, boleh kenal gak? Gitu kan. Kenalan lah gue. Oh, untung lu gak dipalak. Nggak berani dia kalau gue. Dia takut tukang malak kali ya. Udah, kenal gue. Suara lu bagus juga. Lu nganggur gak? Mau ikut gak ke sekolahan gue? Ayo, gue pikir mau diapain nih? Anak SMIP mau diapain sih? Ikutlah ke sekolah dia. Di daerah Potlot. Oke. Sekolahnya itu SMA 55 kalau nggak salah, lupa gue. Dan dia itu ternyata si yang ngajak kenal gue ini gitaris jago banget. Masih SMA tapi jago banget.
main gitarnya. Oke. Jadi gue diajak ke kelasnya dia, padahal itu udah bukan waktunya sekolah. Diajak, kenalin nih. Terus, lu denger suaranya, dia gitarin. Gue nyanyi dong depan di kelasnya dia kan. Gue bilang, habis itu, ini dalam 1 hari nih. Habis itu dia ajak, lu ikut ke Depok yuk. Ngapain ke tempat gue kan? Ada anak-anak band mahasiswa nih, gue bisa kenalin ke lu. Ayo ke Depok lah gue. Ke Depok. Di Depok, diajak ketemu sama teman-temannya dia yang emang main band udah kuliah. Udah agak serius dalam artian. Berarti ini anak-anak kuliahan di atas lu ya? Kuliahan. Oke. Nah, udah gue kenal itu, ada Jody gitarisnya, terus ada Abrianto, pokoknya ada banyak lah beberapa orang itu, ada Eki drummernya. Nah itu nongkrong di situ tuh studio tempatnya apa? Enggak, rumah aja. Rumah, oke. Rumahnya Tempat si ini tongkrongan lah. kenalan gitu. Mereka awal latihan di Depok, ada studionya. Terus di MC kalau nggak salah, ingat gue studio namanya. Nah, di situ gue dikenalin, terus udah seperti biasa lah, dia selalu mempromosikan gue. Lu denger suara dia nih? Baik tuh anak ya. Dia, lu denger suara gue. Namanya siapa? Ami. Ami. Cowok, wow. Ami. Om Ami. Oke, gue nggak tahu sekarang dia ada di mana, gue nggak tahu. Iya. Gue dipromoin ini, akhirnya gue diajak lah sama anak-anak ISIP dulu ini. Iya ISIP. Dia, lu ikut nyanyi aja, kita mainin lagu-lagu Halloween. Oke. Halloween man. Buset, gue bilang, oke lah. Tapi suara lu berarti udah tinggi dari dulu. Gue latihan itu zaman gue SMP mau ke SMA itu gue latih. Ternyata gue latih itu bisa. Orang berarti bisa suara ngelatih jadi tinggi itu bisa. Dari kompo ya. Atau tip kompo kan kanan kiri 2 tuh. Ada 2 kaset gitu. Nah, gue belajarnya gitu. Jadi temen gue tuh yang punya kaset banyak, biasanya gue pinjem, gue copy. Kan zaman dulu kan ada 2 deck kan. Ada 2, iya. Gue rekam ke sini. Buat gue kulik. Karena kalau gue kulik pakai kaset asli marah dia, ada kusut. Jelek jadi ngegeleong lah. Asli hancur kan. Akhirnya gue yang kulik yang ini yang C90, C60 ya. Gue ngulik lah di situ. Gue lagu apa pokoknya lagu yang tinggi-tinggi lah. Guns N' Roses lah, Skid Row lah, apalah. Gue coba nada asli segini kan, gue belajar chordnya dulu. Belajar chordnya, udah dapet chordnya pun gue nggak belajar dari depan sampai habis bro. Cara belajar tuh nggak begitu kalau buat gue. Kalau buat gue ya. Berarti depan peref dong? Cuman sampai bait-bait dulu. Oke. 1 bait gue dapet di luar kepala gitarnya dapet. Oke. Sekarang liriknya. Liriknya gue 1 bait juga. Oh gitu. Per kalimat pun gue harus tahu artinya. Maksudnya arti bahasa Inggrisnya? Iya, supaya gue gampang menghafal. Iya sih, benar sih. Kalau lu nggak tahu ceritanya, bener. lu nggak bisa ngapal, men. Benar, itu gue dikasih tahu teknik itu sama bini gue sih. Supaya gampang ngapalin, kamu harus tahu artinya, gitu ya. Iya, justru itu makanya gue sampai sekarang gue belum mau belajar lagu-lagu Mandarin. Iya sih. Capek amat hidup. Lagu Mandarin itu, ya kan banyak, gampang sebenarnya kan. Dipelajari lagu Mandarin itu gampang. Chordnya bolak-balik itu aja, 3 jurus. Ini buat informasi lu, gue nggak pernah belajar bahasa Mandarin. Nah justru itu. Tapi lagu gue udah ada di Mandarin. Anjir, pakai bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Dibeli sama Nicholas. Nah, gila. Gue nggak bisa. Kalau gue nggak mau, karena lagu Mandarin sebagus apapun tetap aja sedih. Oh iya, emang jadi sedih ya? Maaf, bukan sedih liriknya. Gue sedih karena gue nggak tahu artinya. Gue yang sedih, gue nggak tahu artinya. Ngapain gitu kan? Siapa tahu dia ngomongin kita. Kita nanya padahal dia ngomongin kita. itu teknik gue menghafal lagu. Jadi gue harus tahu cerita dalam 1 bait. Makanya lu cepet hafal dia. Cuman kan lu ngerti bahasa Inggris, berarti kan gue enggak zaman dulu. Masa nggak ngerti? Kagak, gue kagak bisa. Oh. Gue baru sekarang doang. Ngerti ya, kagak bisa ngomong. Ya udah, akhirnya gue gitu, gue pelajarin, tapi bisa. Jadi gue pelajarin chordnya, terus gue mencoba menurunkan dulu chordnya. Oke. Chordnya gue turunin dulu, gue nggak nyampe nih gini, gue nyanyi gitu dah. Naikin Look up to the sun and roaring, no. Gue naikin lah 1. Look up to the sun and roaring. Gue naikin lagi ya. Look up to the sun, sampai sama chordnya sama dia. Oh wow. Itu ternyata ya? bisa. Ini sekalian pelajaran ini. Kalian. Itu ternyata bisa, men. Bagian gue dulu minta belajar vokal sama lu gak mau. Dulu gue baru masuk elemen mau belajar vokal sama dia gak mau. Kamu ngajarin di mana sih? Tolak ya. Tapi bener, gue emang dari dulu sih selalu kalau
ya bukannya apa ya. Ada beberapa musisi yang Pi belajar vokal dong. Gue selalu menganggap kalau musisi belajar vokal. Ini gue sebenarnya gue berani ngomong gini karena Berta dulu pernah juga. Berta vokalis. Gue pernah mau belajar sama Berta. Pak Berta, gue ajarin dong vokal ini. Dia jawabannya tuh, wah enggak lah. Kamu udah nyanyi, udah bisa, udah bagus. Kalau kita itu nggak boleh namanya belajar. Kita tuh kepikiran. Oh, gitu. Ya. Akhirnya gue, kalau ada orang mau belajar vokal apa musisi ya, gue bilang, gak usah belajar lah, lu sering nyanyi aja juga bagus. Udah bagus kok, gitu selalu gitu. Dan gue nggak, ini ada nih. Banyak kok ya, ada Ari Untung juga dulu pernah mau les sama gue. Akhirnya Tabu? Hah? Grupnya Tabu ya? Iya. Gue bilang, Ri nggak usah. Gue nggak mau nolak tuh bukan karena gue sombong atau apa. Gue nggak mau. Udah lu nggak usah deh. Kalau mau belajar sama orang lain aja. Akhirnya gue saranin sama murid vokal gue yang di sekolah musik ya. Murid vokal gue yang udah ngajar. Oh iya siapa? Gue Aswan ada. Oh, okay. Jadi lu kontak Aswan deh. Ntar dia akan ngajarin lu. Nah gitu udah pernah tuh kayak gitu. Terus ada juga yang musisi yang penyanyi yang wah gue bangga banget malah sama dia, suaranya keren banget dan dia vokalis dari grup band besar banget di Indonesia. Siapa sih? Nggak, Siapa? ya inisial lah di AA gitu, AL gitu ya. Ariel. Nah, terus udah jangan ngomong. Mas aku belajarin, belum belajar apaan sih, suara lu udah bagus itu loh. Kita workshop aja, kita latihan bareng. Kalau gue istilahnya nggak mau tukar pikiran, tapi latihan bareng aja. Sampai sekarang kemarin baru video call sama gue bilang, ayo Mas Sopi, enggak udah nggak usah. Kita tuh latihan bareng aja. Udah cukup kita latihan bareng. Ntar kalau ketemu kita latihan bareng ya. Nggak, gue aku tuh cuman pengen tahu teknik ini. Udah latihan bareng aja. Oke. Nah, lu pas waktu di Depok, Nah, itu awal mulanya bukan lu ketemu Fudu? belum. Di Depok belum. itu gue masih latihan. Karena yang gue tahu di Fudu Depok. kan banyak kan waktu itu Pancasila kan. Gue di Pancasila soalnya. Gue latihan itu kan masih di studio Depok. Lama-lama kita manggung tuh di kampus-kampus dengan trademark band ini. Band gue namanya Pyramid Band. Pyramid Band. Tapi bukan Pyramid yang recording ya. Oke. Setelah gue bubar soalnya ada band Pyramid pertama. Iya. Gue itu dikenal lumayan orang band yang bawain Halloween. Halloween, oke. Pyramid Band tuh bawain Halloween. Wah mantap dah Oke, gitu kan. oke. Dah. Studio yang biasa kita latihan lama-lama kayaknya udah mulai nggak asik nih, pindah yuk cari yang lain gitu. Oke. Jalanlah kita ke Pasar Minggu. Ada studio namanya BDL. BDL studio di belakangnya SMA 28. Ini BDL belakang 28 atau apa nih? Belakang 28. Nah, iya kan SMA 28 depannya. Akhirnya gue latihan di situ sama Pyramid. Latihan di situ dan gue emang tetap jadi orang nomaden. Tinggal gue tuh kadang di rumah temen gue di Depok. Oke. Kadang di rumah bokap gue yang di Bogor. Oke. Gue di mana-mana lah. Terus akhirnya gue kenal di situ studio, kenal sama orang-orang di studionya itu, dan itu anak-anak senior lu Pancasila. Iya banyak anak Nah situ, Pancasila. yang punya pun anak Pancasila, Mas Inul namanya, Nur Seto. Di situ ada Yosep juga anak Pancasila. Pokoknya ada Joko orang Pancasila. Akhirnya kenal lah sama mereka. Kenal sama mereka dan alhamdulillah Deket. alhamdulillah gue deket. Karena sering kakak suka nginep jajan lagi. Dan gue akhirnya tidur gitu di situ. Oke. Tidur di situ gue. Di gue sekolah kan SMA tuh, SMIP. Berangkat dari situ. Oke. Berangkat dari situ. Akhirnya gue nggak perlu ngekos kan, gue situ aja. Berangkat sekolah ke Tebet dari Pasar Minggu. Gue di situ dan gue sering bantuin ngekruin studio lah istilahnya. Ya ibaratnya tahu diri lah. Gue di di situ, situ bantu-bantu juga lah. kan. Gitu. Gue beresin loh sendal-sendalnya gitu loh. Oke. Tapi nggak kerja ya? Enggak kerja. Secara tertulis tuh de facto-nya gue nggak kerja. Nggak Digaji juga. Kalaupun ada yang ngasih, misalnya si Joko ngasih, tapi buat makan. Seru-seruan lah. Udah. Rock and roll ya. Oke. Udah. Dan ada keuntungan yang gue bisa ambil dari situ. Karena gue bisa ketemu alat musik tiap hari di situ. Oh iya. Jadi malam saat studio nggak ada yang make, Ya, gue ngulik. Ngulik yang apa aja yang lu mau Ngulik ya. piano, ngulik drum. Iya. Gue dapet lah itu dari ilmunya. Nah, dari situ ternyata Fudu latihan di situ. Oh, Fudu tuh udah ada duluan? Latihan di situ sama Dodi vokalisnya. Vokalis itu Om Dodi Dodi Katamsi. Katamsi. Iya, itu yang Fudu yang pertama kali gue kenal ya. Suhu itu. Nah, Dodi Katamsi vokalis, basisnya Awan, Awan. Edo gitaris, Iya.
terus Osa drumnya. Oke. Mereka kan kalau latih itu kencang ya minta ampun kan. Iya, Gua pokoknya bisa sampai luar lah Oke, bunyinya. oke. Gue yang rapi itu, gue yang siapin. Oke. Terus ya, latihan mereka latihan. Gue masih latihan sama Piramid. Piramid masih datang latihan, masih manggung. Terus ada cerita sedikit ini. Gue pernah sama Piramid Band manggung di Gunadarma kalau nggak salah. Di Gunadarma, gue manggung lagu-lagu Halloween. Terus kelar dari situ kita nongkrong duduk nih, rame. Terus ada yang ngajak kenalan gue lagi. Orangnya gondrong. Wah tinggi nih orangnya kan. Boleh kenal nggak? Gue bilang, oh boleh gitu. Apa lo Opi ini, lo tinggal di mana? Pokoknya biasa lah ngobrol gitu. Oh iya. Terus gue cuek kan, gue balik lagi ke temen gue, kita ngomongin yang tadi gitu. Tadi lu salah lu gitu. Iya. Dia gue cuekin. Oke. Karena gue baru kenal doang kan, emang kenal doang. Udah, terus jalan dia. Temen gue yang lain bilang, lu baru kenalan, baru diajak kenalan sama gitaris top Indonesia tuh, Pi. Siapa? Hah? Siapa? Gue jujur ya, gue pengetahuan musik gue bego banget. Oke. Apalagi Ya musisi, lu berkecimpung di yang lu tahu aja. apalagi musisi Indonesia. Maaf, gue bego banget. Dan gue nggak pernah dikasih. Oke, ngerti. Emang siapa sih? Lu nggak pernah tahu Slank? Slank itu apaan? Goblok gak gue? Oh, gitu lu nggak maaf tahu? ya. Nah itu gue nggak tahu. Ternyata Slank itu apaan? itu empai. Iya. Wow. Slank itu apaan? Band, bego banget sih lu. Itu band. Oh band, itu siapa? Itu Pai. Oh iya ya. Oh pada saat Gitu, itu gua nggak tahu. sering lagi baru mulai. Jadi ini bukannya mereka nggak terkenal, gue yang bego kan? Iya. Gue nggak ngerti apa-apa. Gue cuma tahu disodorin mah Halloween, ini gitu, udah. Iya. Gitu. Susah nggak nonton TV lagi ya? Enggak. Kayak orang kabur-kaburan nonton TV. Kabur-kaburan gimana kan? Pengen ikut nonton TV dong? Nggak lucu ya. Terus. Udah, habis itu gue kenal. Gue nggak, itu cuma gue ngasih tahu kalau gue pengetahuan musik gue payah lah. Iya. Udah, akhirnya gue ketemu Voodoo itu di studio. Dan Voodoo akhirnya vokalisnya Dodi itu ngundurin diri karena Elpamas. Masuk Elpamas, iya. Di Elpamas, serius di Elpamas. Nah, saat itu dia nggak punya vokalis, terus gue ditawarin sama Edo, gitarisnya. Pernah waktu itu Edo tuh ngajak ngomong gue gitu. Gue nggak pikir-pikir. Nah, gue mikir dulu kan band Piramid gimana nih? Iya. Nasibnya gimana nih Ya, Piramid? Edo juga pernah dibilangin sama siapa gitu. Tuh Opi tuh. Iya kan? Nah, ada orang studio atau manajer Voodoo dulu apa? Tuh ada tuh. Opi aja ajakin itu. Terus ini gue mau bahas dikit nih. Karena kemarin kan Edo kan ditanyain nih. Tuh ada kru Voodoo katanya gitu kan. Siapa? Tuh Opi katanya gitu. Nah ini gue mesti kasih tahu. Kalau gue belum pernah jadi kru Voodoo. Iya maksudnya lu. Nah Edo taunya karena dikasih tahu orang ini itu kru Voodoo. Padahal kan gue cuma dengan senang hati gue mau membantu Voodoo. Iya. Ngefans lah ya. Oke lah nih band besar nih kan gue bantu. Oke. Jadi yang ceritain Edo itu karena Edo taunya begitu. Iya. Taunya sangkanya gue krunya Voodoo. Oke. Tapi gue kasih tau gue nggak pernah jadi kru siapa-siapa. Even Tapi itu kru si studio juga enggak ya? Ya gue cuman karena tinggal di situ tahu diri. Gue memproklamirkan diri kalau gue kru studio lah gitu. Walaupun nggak digaji atau gimana. Nah udah akhirnya dia nawarin gue. Gue izin dong ke band Piramid kan. Gimana nih? Gue ditawarin sama Voodoo gini. Dan gue senang banget, mereka besar hati semua bilang. Oh iya. Kalau itu emang buat batu loncatan lu, Pi, silakan. Gitu. Oh iya boleh ya. Wah keren. Boleh, dibolehin. Oke, gue bilang. Oke deh, gitu. Masuk Voodoo. Nah, dan mereka cuma berpendapat kali aja, Pi, kalau lu naik, kita bisa ikutan naik. Nah itu loh. Oke, bagus lah gitu. Udah akhirnya gue masuklah ke Voodoo. Langsung rekaman tahun 93-an itu. 93? Oh. 93. Manggung dulu. Jadi 93 lu udah kuliah dong belum? Belum lah. Harusnya gue kuliah. Harusnya lu kuliah. Gue nggak kuliah habis itu. Oh iya. Habis SMIP udah. Voodoo itu sebenarnya udah manggung. Sebelum gue masuk tuh udah manggung sama Dodi. Gitu kan. Terus begitu gue masuk, gue manggung. Dan gue baru tahu kalau nggak tahu benar tahu nggak. Ini sepengetahuan gue ya. Sepengetahuan gue belum dibayar Voodoo itu. Manggung-manggungnya itu. Setahu gue, tuh nggak tahu kalau di belakang itu ya. Begitu gue main, masih belum dibayar. Gue coba masukin lagu-lagu kayak Queen, misalnya gitu kan, masukin ya. Oke, manggung. Sekali orang suka. Wah, ini kan. Besok-besoknya kita dipanggil. Ditawarin untuk mengisi acara gitu. Jadi ada guest star utama, terus ada ini, Voodoo dimasukin.
Dan kita dibayar. Oke. Jadi kalau persepsi gue, nggak tahu benar tahu nggak ya. Voodoo tuh, band Voodoo mungkin ya pertama kali dibayar tuh pas gue udah masuk. Mungkin ya. Itu membahagiakan gue juga sih. Membanggakan gue gitu kan. Udah, semenjak itu, udah Voodoo manggung sana sini. Nah, kenapa Voodoo waktu itu identik dengan Queen? Karena gue yang mau itu. Memang bawain Queen terus? Jadi ada namanya Krishna Pramaswara, keyboardis. Dan itulah satu-satunya orang yang pertama kali nyekokin gue lagu Queen seabrek-abrek. Oke. Dia. Karena dulu ceritanya saat gue mulai gabung Voodoo, Krishna itu keyboardis Brawijaya Band. Oke. Vokalisnya saat itu adalah Once dan Kadri. Oke. Kadri Sultan Bandaru. Iya, yang sekarang di ini kan di Kadri dan Once, vokalisnya 2. Dan itu band sering gue tonton zaman gue sekolah. Oke. Gitu. Mereka manggung, anjir, mainin lagu Bohemian, anjir keren banget. Once tuh berarti di atas lu ya? Once, iya, di atas gue umurnya juga. Gue masih sekolah, dia udah nyanyi kok. Padahal Gila. Once nyanyi Dust in the Wind keren, dan mereka pakai pemain biola dulu kan, Eko Partitur tuh. Gue gila ini. Ternyata si Chris nawarin gue, Pi, lu mau nggak main lagu-lagu Queen? Lagu Queen cuma tahu Bohemian sama Love of My Life, Chris. Common banget. Terus, emang kenapa? Jadi Brawijaya dapat project nih mainin lagu-lagu Queen. Ya kan, lagu-lagu Queen yang banyak. Karena vokalis kita Once lagi kena alergi. Debu atau apa, jadi dia nggak bisa nyanyi. Iya, dia sering banget begitu. Saat itu ya. Terus Kadri katanya lagi sekolah di Amerika. Jadi nggak ada vokalis. Gue nggak tahu. Akhirnya gue disodorin lagu. Lagu Queen berkaset-kaset. Oke. Dikasih lirik segini nih. Lagu Queen tuh yang nggak umum lo denger lah. Las Palabras de Amor. Lo nggak tahu lo gitu kan. Kalau gue seneng ini, nggak biasa orang tahu juga. Melancholic Blues. Melancholic Blues, wah gue udah masih lebih gampang lah dibanding lagu-lagu yang lain. Lagu itu jarang tahu. Nah itu, jadi semuanya gue pelajarin. Akhirnya main lah gue. Dari situlah gue udah mulai teracuni lagu Queen. Oke. Akhirnya di Voodoo kan, karena saat itu. Tapi bagus ya bawa ini si Voodoo. Krishna bisa pen sampling, men. Oke. Sampling di situ. Jadi di chord tengahnya vokal langsung ditampur sampling. Bisa ya? Dan nggak banyak orang yang bisa. Iya. Pada saat itu belum common kan. Gila sih memang. Udah, lu terkenal loh, Voodoo tuh Queen abis gitu. Iya, kita mainin apa yang Mustafa mainin. Iya. Sambil mengenalkan lagu Voodoo yang bakal mau keluar. Jadi kita keluarin 1-2 lagu. Lagu Voodoo. Jadi emang saat itu ya, kalau gue bilang semua band tuh harus di panggung. Lu mau besar di panggung. Kalau zaman sekarang kan, lu nggak usah, lu di rumah aja rekaman langsung bisa kan. Padahal pas panggungnya susah. Nah itu, kalau dulu nggak, lu mesti manggung dan lu mesti hatam di panggung. Iya betul. Akhirnya udah kita manggung dan kita perlu jembatan atau tunggangan dengan lagu lain, misalnya lagu baru untuk kenalin lagu sendiri. Ngerti. Ya kan, udah. Setelah main situ, Voodoo, akhirnya rekaman lah kita album pertama. Rekaman, Pak? Rekaman. Nah, rekaman sistem dulu lu tidak dibayar, Pak? Jadi album pertama itu Voodoo 1994, kita rekaman itu sama musik MMN kalau nggak salah, Metro Tama Musik Nusantara. Itu anaknya Musika juga. Iya. Jadi gue pertama kali dapet duit dari rekaman yaitu bisa gue beli kacamata, bisa beli lagi apa, dan gue bisa DP-in motor. Sendiri, nggak pakai orang tua, DP-in motor. Dan baru gue pulang dengan bangganya. Oh, Pak, saya bisa beli motor hasil sendiri. Motor. Ini keringet saya nih. Soalnya bukan apa, dulu waktu gue mau main musik, dibilang orang tua kan tipikal kan. Iya. Nggak ada duitnya jadi musisi. Iya, sekolah aja loh. Bokap gue, bisnis aja, ini apa kayak musisi nggak ada. Akhirnya gue bilang, nih gue balik nih, jadi musisi, jadi duit kan, gitu. Berani pulang gue. Gila, album pertama itu, singlenya pertama kali adalah Katakan. Itu ciptaan gue. Katakan? Itu meledak nggak album itu? Enggak. Oh enggak? Enggak, tapi bendera doang. Oke, bendera. Berarti udah ketahuan sama orang ada Voodoo. Iya. Oke. Itu cuma bendera aja. Di keberapa lo meledak? Setelah itu. Jadi setelah... Di kedua? Lalu pas di saat pembuatan album itu, selain gue main di Voodoo, jadi gue dulu sama si Krishna yang Brawijaya ini, gue main band juga di kafe namanya Colors Band.
Colors Band. Main ini Genesis, Phil Collins, terus lagu-lagu macam-macam yang lain. Kayak Cockpit. Tapi gue yang lain main. Bener-bener Gino Vanelli main lah, apalah main gitu loh. Gue mainin sama Colors juga, tapi Voodoo juga. Oke, album pertama. Ternyata karena gue rekaman sama Voodoo-nya lebih serius, maksudnya waktunya, gue keluar dari Colors. Colors tadi vokalis baru. Selesai album ini, jadi sebelum selesai album ini, dulu Colors itu mainnya bareng sama band Kalimantan Timur, band Balikpapan yang hijrah ke Indonesia, namanya Second Born. Second Born yang sekarang lu ini. Iya, Second Born band itu tuh dari dulu? Dari dulu. Oke. Mereka itu pertama kali gue pernah diajak sama Krisna itu, Pi mau nonton band Queen nggak? Maksudnya band imitatornya Queen, tapi dia ini personilnya cuma berlima. Berlima, tapi nyanyi semua. Kurnya dapat, jadi nggak pakai sampling. Yang bener loh, iya. Gue mau nonton kan, diajak lah sama dia ke News Cafe Setiabudi dulu. News Cafe. Nah, gue nonton di situ, men. Gue nonton bandnya, anjir keren nih band. Keren. Akhirnya gue bareng Colors sama Second Born. Jadi dulu kan sering tuh cafe itu bandnya 2. Ini main, istirahat, ganti band ini istirahat, ganti main lagi. Jadi 2 sesi kan. Gue dan Colors dan Second Born. Gue keluar dari Colors, dia punya vokalis. Gue selesai album Voodoo pertama, gue mau masuk Colors lagi. Udah ada vokalisnya, Pi. Siapa? Iya, udah ada vokalisnya. Udah ada vokalis. Udah ada vokalis, Yudi. Oke. Yudi Colors. Yudi panjangnya apa sih? Lupa gue. Jadi Yudi masuk, gue nggak bisa masuk lagi Colors kan, ya kan? Akhirnya ditawarin sama Second Born, mau main di sini. Jadi lu main sama Second Born juga. Gue main sama Second Born, nemenin Mas Said. Queen juga lagi. Gue demen kan, dan band ini gue demen. Karena impian gue dari dulu adalah gue pengen punya band yang pemain bandnya nyanyi semua. Akhirnya gue main sama itu Second Born. Sampai menjelang pembuatan album Voodoo kedua. Voodoo WOB. Lagi bikin album itu, gue masih main sama Second Born, main event, main di cafe segala macam. Nah, pas pembuatan album, gue lihat ada satu lagu yang dicecer abis gitu misalnya. Dicecer abis maksudnya ini produser, dulu tuh Musik Plus kalau nggak salah. Ini produser sangat intens kalau kita lagi rekaman lagu ini. Nah, sampai pianonya pun gue mainin pakai piano ini. Ini bagus tapi minggu depan ganti deh. Ganti apanya mainnya? Enggak, ganti pianonya. Ya udah. Ganti piano. Kan zaman dulu nggak kayak sekarang. Iya, yang nggak ada soundnya. Harus ganti. Ganti yang lain. Ini belum nih, masih ganti. Terus, pokoknya dicecer. Lagu itu salam untuk dia. Nah itu gue mikir, ini kalau produser sampai kayak begini, berarti ini lagu bakalan gila nih. Sesuatu. Iya, gue mikir gitu kan. Oke deh, nggak bilang gitu kan. Dan penciptanya itu Osa. Drummer. Gue saat itu tuh cuman bantu bikin intro lah yang orang-orang dong itu gue tuh. Lu aransemen lah. Aransemen. Gue terus ada beberapa teman juga lu aransemen. Pencipta tetap Osa karena Osa nggak bisa main musik. Akhirnya dia minta bantu kita. Tapi gue anggap lu yang pencipta. Iya, notasi pokoknya. Notasi dan lirik lu. Oke. Selesai itu, di tengah-tengah pembuatan album itu ada sesuatu yang nggak cocok gitu di gue. Gitu. Kayaknya nggak cocok di Voodoo nih gue nih. Tapi gue nggak mau ini terbengkalai. Album ini harus selesai. Berarti lu terusin? Terusin. Tapi gue nggak cocok sih. Sampai beres? Sampai beres. Kalau udah beres. Dan gue nggak akan bilang-bilang sama Edo, sama Osa. Gue nggak akan ngomong. Sama manajemen gue nggak akan ngomong. Bahwa gue akan keluar setelah album ini kelar. Lu udah planning mau keluar pada saat itu? Iya. Nah, jadi makanya ada cerita Edo yang Edo tahu. Dan yang sebenarnya itu ada di gua yang sebenarnya menurut Edo. Ngerti. Ya, jadi, perspektif beda-beda. Iya, kalau misalkan jadi gua saat itu pernah gue dibilang sama manajemen, dikasih tahu, lu kalau kebanyakan main di kafe nanti di Voodoo nanti terbengkalai, dia bilang gitu kan. Gue langsung, gue sebenarnya nggak terbengkalai karena beda waktunya. Beda pangsanya. Pangsa pasarnya juga beda. Gitu. Second Born ini cuma buat orang-orang kafe yang tahu. Voodoo ini buat album. Lain lah istilahnya. Udah terus gue gak ngerasa keganggu Voodoo-nya. Voodoo itu yang keganggu saat latihan.
Saat latihan capek. Soalnya bukan apa-apa, Fudu itu manggungnya sekali, latihannya 12 kali. Iya, dia ini berarti ya. Latihan, perangnya jarang gitu latihan. Sementara Second Born ini perang terus, malah jarang latihan. Gitu. Dan gue, walaupun gue bukan orang susah, saat itu orang tua gue masih banyak lah. Iya. Gue emang selalu kan terpompa dari Biasa kecil tuh biasa dengan sendiri. cari diri. Gue kalau berpikir gini, kalau emang Fudu mau gue konsentrasi di sini, terus lu gaji gue deh. Nah gue kan dapat penghasilan, gitu. iya kan, gue penghasilan dari Second Born itu buat hidup gue. Iya, oke. Gitu. Terus Fudu manggungnya jarang, gimana gue mau ngarepin apa gitu. Ya kan album pertama itu ya, album pertama belum meledak ya. Album pertama dan mau album kedua lagi pembuatan itu kan belum ada yang meledak. Iya, oke. Kalau dulu dan gue agak dulu ya namanya masih muda, agak berpikir kritis, ketus gini. Ya lu istilahnya lu Edo gitaris Osa lu masih pada dikasih uang jajan sama orang tua lu, kan gue enggak dari SMP gitu loh. Dulu pikirannya gitu. Pikiran gue adalah lu kuliah aja masih diongkosin, lu masih lu hidup masih sama orang tua. Nah gue enggak, tidur di studio entar di mana, gue mesti survive. Jadi lu punya reason sendiri dulu ya. Akhirnya ini cerita yang sebenarnya belum pernah gue omongin di sosmed kayak atau di mana gitu, cuman buat orang terdekat aja. Jadi saat itu umur gue 19 tahun, gue beli rumah, men. Oke. Gila lu. Beli rumah dari hasil si Second Born. Paling banyak dari Second Born. Oke. Gue beli rumah dan cicilan rumah, ada cicilan rumah itu 211.000 lah saat itu. Sekarang nyari nggak ada tuh. Nggak ada. Dapat HP. Gila itu. Nah, gue masukin DP. Okay. DP itu sekian juta lah. Terus udah gue nyicil. Nah, terus ada satu momen gue nggak ngerti apa. Ini persepsi juga. Nggak tahu ada dia ini ngomong atas pikiran dia atau atas pikiran orang banyak. Terus dia yang ngomong sama gue. Maksudnya dia ini si Edo. Edo nyampein ke gue kan. Lu kenapa beli rumah? Iya, gue beli rumah. Gue bilang gitu. Nah, terus Edo bilang, lu kalau beli rumah nanti lu terlalu serius main di kafe, nyari duit untuk bayar cicilan. Akhirnya Fudu rusak. Oke. Gitu kan. Nah, itu gue nggak tahu omongan Edo atau omongan dari manajemen. Iya, oke. Gue pasti sorotnya ke Edo dong. Ya karena dia ngomong. Kok pikirannya begitu sih, Dok? Nah, sementara menurut gue lagi, temen gue punya bokap yang udah konglomerat saat itu. Malah bingung. Gila, Pi, kamu 19 tahun udah beli rumah. Om boro-boro mikirin punya motor aja belum bisa gitu. Kamu 19 udah beli rumah, hebat itu. Nah, ini orang yang udah lebih hebat dari lu istilahnya. Bilang gue bagus. Saat itu. Dah. Ada gue pikir, ini mungkin nasihat teman untuk ini. Mending lu ngambil kuliah aja, Pi, duit lu buat kuliah lu. Tapi bukan jiwa gue, men. Ya lu nggak pengen gitu. kuliah. Nggak pengen, gue pengennya udah ada hasil dan duit gue itu harus safe untuk nanti gitu. Which is benar. Nah, gue pengennya di musik gitu. Oke. Gue gak salahin dia karena dia berpikir sama. Benar juga. Benar juga. Persepsi lain dari sisi dan lain. dia kan masih disupport orang tua. Iya. Kalau gue kan enggak. Akhirnya ya udahlah. Itu yang membuat lu mungkin tidak sevisi di situ. Belum itu. Gue batalin dulu rumahnya. Oh, lu batalin? Oh, lu ikutin sarannya dong. Saran Edo, oke. Oke. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka bisa mensupport kehilangan my loss gitu. Oke. Karena apa? Karena DP-nya dipotong, men. Sekitar 30%-an lebih. Oke. Dan itu sekian juta. Oke. Gue lapor ke manajemen dan ke Edo. Gue udah batalin kok rumah gue, tenang aja gitu kan. Tapi gue dipotong sekian juta ini. Terus yang gue dapat jawabannya, nggak tahu dari siapa, entah dari Edo yang masih mending lah daripada lu makin kejeblos kesananya. Masih mending lah daripada lu kejeblos nanti kesananya. Dan itu terekam di otak gue. Masih mending. Ini sekian juta ini bukan mending loh dalam hati gue. Harapan gue apa? Harapan gue begini. Gue batalin itu. Akhirnya gue dipotong. Harapan gue ada. Tenang, Pi. Kita akan patungan untuk ganti duit lo. Atau at least gini. Tenang. Ntar kita dapetin lebih dari itu. Kita dapetin lebih dari itu. Tenang aja. Gue janjiin. Gitu. Ada kecil pikirannya pengennya dapat itu ya. Harapan gue itu. Ternyata dapatnya adalah daripada lu makin kejeblos. Wow. Sedangkan buat lu mungkin pada saat itu the big thing ya, big pencapaian yang luar biasa lah itu punya duit segitu besar, ya. Iya. Umur segitu gitu loh. Udah dari situ langsung bilang, oh berarti ini bener-bener gak cocok gue nih di dalam sini gue nih. Oh itu. Gue bilang, waduh, gak cocoknya apa? Bukan gue musuhan sebel sama lu, tapi gue ini beda nih ininya nih ya.
gue punya keluarga soalnya di situ kan. Oke. Second born, ada Voodoo. Iya. Dan gue merasa lebih berkeluarga di second born Waktu pada saat itu. Oke. Karena gue dapet yang beginian gitu loh. Padahal mereka yang di Voodoo pun manajemen yang punya studio itu mereka baik banget sama gue. Kayak orang tua gue juga gitu. Gue suka gitu. Cuman Intinya pas kejadian itu doang. lah. Hah? Ada compare lah. Iya, cuman gara-gara kejadian itu aja. Oke. Akhirnya gue memutuskan untuk keluar. Oh, lu yang memutuskan untuk keluar. Lu ngomong. Iya, jadi pas udah mau rilis, oke, besok kita rilis nih ya. Udah selesai album nih? Udah selesai. Besok kita rilis nih ya. Ini nggak tahu Edo ada apa belum ya? Video klip udah? Udah. Oh, udah semua kerja. Oke, besok kita rilis ya. Oke, besok gua keluar ya. Lu ngomong gitu? Sementara si manajemen sendiri pernah protes kan sama gua kan. Lu jangan gini, lu ntar kecapean buat Voodoo-nya atau gimana gitu kan. Tapi belum ada kata-kata, lu gua keluarin ya, nggak ada kata-kata itu. Dan itu boleh di cross check dengan manajemen dan berarti Voodoo-nya. lu ngundurin diri? Gua ngundur diri. Oke. Lu tahu nggak album itu meledak abis itu? Tahu gua. Dan gua merelakan diri untuk silakan kalian ambil rezeki itu, gua nggak perlu ikut. Nggak yang gue ikut lagi deh kan meledak. Enggak. Gue cuman ikut promo karena ada di kontrak. Karena ada di kontrak. Nah, jadi kalau yang dibilang kemarin gue nggak ikut promo, ada ikut promo. Gue di Antv gue ikut promo. Mungkin maksudnya Edo itu gue banyak nggak ikut promo tuh kayak ke radio yang banyak gue nggak ikut. Iya. Tapi ada ikut promo ya. Karena gue kan pernah ikut di ini ada yang nggak dibayar, yang itu gue ikut. Gitu kan. Tapi setelah itu gue keluar. Dan gue nggak ngapa-ngapain. Dalam artian rekaman nggak, sama second born aja. Oke. Gitu. Dan dari situ lu sampai sekarang ya di second born? Masih sampai sekarang. Alhamdulillah masih. Dan wow, gue baru tahu loh. Gue pikir setelah lu ngetop apa segala macam, terus akhirnya lu keluar, bukan ya? Oh enggak. Berarti lu nggak ngerasain pas ngetopnya dong? Gue ngerasain ngetopnya itu cuman begitu udah rilis, klipnya rilis, gue di mana dia bilang, Mas yang nyanyi salam untuk dia ya. Iya, udah gitu aja. Itu kesenangan gue sih. Jadi lu nggak pernah manggung setelah itu sama dapet duit sama gara-gara itu enggak. Dengan di panggung besar enggak. Waktu itu ada yang ganti lu nggak? Udah ada Yoyo Ragil, Yoyo Jetlayer. Oh ya ampun. Jadi Yoyo itu nih kalau tahu, gue itu pernah menjalani promo di Antv dulu namanya Akustik Plus. Di Antv. Gue tahu Akustik Plus. Gue main, backing vokal gue ada Yoyo. Oke. Ada Yoyo dan siapa gitu. Yoyo backing, dia nge-backingin Lupi, oke. Nah, pas kan sementara Voodoo tahu gue keluar kan. Gue udah di luar nih sebenarnya. Ternyata Yoyo dipersiapkan untuk gantiin gue gitu. Atau dipersiapkan atau nggak sengaja gue nggak tahu. Atau nggak sengaja ya pokoknya intinya akhirnya jadi dia. Akhirnya Yoyo. Okay. Nah, setelah itu gue keluar udah gue di second born aja. Terus Yoyo rekaman dengan Voodoo. Ada lagunya yang gue suka banget tuh. Malah gue masih sering nyanyiin sekarang selamanya tuh. Gue suka banget tuh. Gue berpikir, anjir nih lagu enak banget ya. Kenapa gue keluar ya? Gue malah mikir gitu. Iya. Udah gue di luar second born. Setelah itu ternyata setelah gue setahunan lebih lah, hampir 2 tahun, gue ditawarin solo album. Oke, jalan. Ditawarin solo album sama Gumilang, kakaknya Gilang Ramadan. Tahu. BMG ya? BMG ya. Gue ditawarin rekaman solo album. Oke. Ayo kita ketemuan Pi. Oke. Nah, manajemen gue dulu sih Mas Hartut. Nggak ada. Hari Kusno. Nah, gue diajak ketemuan. Ayo ketemuan. Kita ngomongin ini kontrak dulu aja. Oke, di mana? Di Hotel Grand Melia. Anjir. Biasanya gue di tempat yang hancur-hancur gitu kan. Ini di Grand Melia. Oke. Datanglah gue ke sana gitu. Siapin makan siang yang mewah gitu. Yang di bawah kasih gitu. cerutu, kasih nih cerutu. Oh, oke. Kalau gue nggak tahu cara ngisep cerutu kan. Main botelan aja. Belum dipotong. Enggak, main botelan aja. Nggak boleh cerutu. Nggak boleh kan cerutu ditelan. Iya, batuk-batuk habis itu gue. Udah. Disitulah kontrak ulang. Tanyanya enak banget ya. Lu di Voodoo dapat berapa? Iya kan? Kalau di Voodoo kemarin tuh dapat berapa terakhir? Sekian gue bilang. Oke, lu rekaman 10 kali lipat dapat dari situ, mau nggak? Ya mau lah gue. Akhirnya 10 kali lipat. Jadi rekaman. Wow, oke. Nah udah, rekaman lah gue mulai. Musik director siapa? Gilang Ramadan. Oke. Rekaman, lagu-lagunya kumpulin lagu lagu gue sendiri, lagu teman gue. Terus dia ngambil juga lagu Tito Sumarsono ada. Iya. Lagunya istrinya si Eka, keyboardis juga ada. Oke.
Rekaman gitarisnya paling banyak almarhum Doni Suhendra. Oh ya. Drummernya pasti Gilang. Oke. Basisnya Mates. Oh, ini anak-anak jazz semua. Nah, ya kan udah gitu tuh 3 tuh. Terus gue di sini nyanyi. Pemain keyboardnya waktu itu Eka. Oke. Eka ini tau kan? Tau nggak lo Eka? Aduh, gue jelasin nih mana. Eka nya Glenn grupnya. Iya, Fang Sekian. Yes. Dia main. Gue terus nyanyi di sini. Gue malah berasa kayak anjir ini orang-orang besar semua. Dan gue merasa kayak ini kayak band adegan ganti vokalis. Iya bener. Adegan ini gila loh, Ari Mukti loh junjungan gue tuh. Nah udah gue nyanyi di situ. Dan aduh. Gila. Hanyas kalau itu harimu ya. Ini gue akhirnya rekaman di situ. Terus lagu jagoannya ada Cinta Pertama judulnya. Itu ciptanya Mas Iif AR. Dan gue nggak tahu ya. Mohon maaf, sampai sekarang gue nggak pernah ketemu Mas Iif AR tuh di mana sih? Mas Iif tuh gimana gitu orangnya, nggak pernah gue ketemu dari rekaman. Lagu Cinta Pertama, akhirnya apa? Yang main keyboardnya Indra Lesmana. Berarti Master adegan semua. Banget ini. Master ya kan? Semua. Gue bilang, aduh gila ini orang hebat semua nih gue grogi kan. Nah, gue rekaman. Dan ini sedikit cerita untuk vokalis, terutama yang lama rekaman ya. Gue rekaman lagu Cinta Pertama, keadaan gue waktu pilek kurang sehat lah. Nyanyi, direkam, oke. Gimana nih? Oke sih, bilang. Tapi gue lagi sakit, kayak gue nggak puas. Oh, lu mau rekam lagi? Oke, minggu depan rekaman lagi ya. Minggu depan rekaman lagi. Gue sehat tuh. Gue sehat nih. Gue bagus-bagusin dong. Iya. Tambah bagus. Oke, gimana? Sorry, gue ambil yang pertama ya. Feel-nya dapet yang itu. Aduh. Loh, yang kedua itu gue sehat. Gue bilang, gue bagusin nih, improve-nya lebih bagus ini. Tapi yang pertama nyawa lu lebih dapet daripada yang ini. Orang zaman dulu tuh bener-bener feel yang dilihat ya. Itu buat vokalis tuh. Bukan tune, bukan apa. Karena apa? Feel-nya harus dapet. Begitu. Gue belajar dari Harbut tuh kayak gitu-gitu tuh. Begitu gue sehat, ya kan? Gue selalu berpikir, memikirkan tiap lirik. Mikir nih supaya bagus begini deh, supaya bagus begini. Oh dulu enggak nanti juga ada. Gue ganti deh ya sama yang nanti yang bagus, jadi cuek aja. Itu malah dapet soalnya. Itu yang diambil ternyata. Iya. Nah dari situ gue mulai belajarin tuh. Oh ternyata soul ini yang harus dicari. Udah dari situ. Rekaman lah itu solo album. Keluarlah 97. Rilis album, nggak lama rilis juga Kerusuhan. Iya. Jadi album solo gue rada-rada ditimpa lah sama Kerusuhan itulah. Ya pokoknya ada kondisi yang membuat album lu nggak naik. Iya, krisis moneter lah inilah. Padahal udah jago-jagoan semua yang turun ya. Aduh gila itu jagoan banget itu mah. Udah ya udahlah gitu. Ya udahlah emang nasibnya mesti begitu kan. Ya udahlah. Udah. Perjalanan lu panjang sih kalau gue lihat nih kalau di karir ya. Kalau yang sepengetahuan gue, lu bikin juga yang namanya opera. Ada. Opera band pernah, gue ngisi soundtrack film Andai Ia Tahu pernah. Oh iya. Film yang dulu lagu jagoannya lagu Marcel yang nyanyi. Yang nyanyi Marcel bukan ciptaan Marcel ya. Oke. Nah, gue ikut dalam album soundtrack. Terus ada lagi lu bikin juga The Plan. The Plan yang baru. Itu baru ya? Iya, abis opera band itu masih ada Big One. Big One sama siapa lo bikin? Sama Edo juga. Waktu opera? Ada Edo tapi bukan Osa ya. Edo. Drummernya itu Denny AJD yang sekarang drummernya Voodoo. Oke. Voodoo. Basisnya pernah Awan. Basis Voodoo pertama berarti juga. Berarti sebenarnya bolak-balik di sini ya? Itu lagi ya. Oke. Awan keluar, gantinya masuk Ateng lagi. Voodoo juga jatuhnya. Cuman drummernya nggak Osa. Cuma bukan Osa. Di Big One? Di Big One gue, Doni Herdian basisnya. Drummernya pernah Denny AJD. Tapi akhirnya Osa. Kita Edo. Big One. Oke. Basisnya Doni. Doni Herdian. Cuman punya satu single. Judul Sang Dewi. The Plan. Abis itu opera. Masih ada kan operanya? Iya. Operanya akhirnya tinggal bertiga. Karena Edo gue keluarin. Bukan ribut ya. Enggak ya. Cuman ada sesuatu yang lu mesti lebih serius sono dok. Gitu. Akhirnya operanya jalan tanpa gitaris. Ya opera masih ada. Sampai sekarang pun band opera gue masih ada. Dan kalau ada job atau ada single atau apa, gue tetap akan jadi vokalis opera band.
Setelah itu gue punya iseng-iseng, gue pengen bikin project yang mengajak lagi Osa, Oke. Ateng. Oke. Bukan mau bikin voodoo lagi. Nggak, Oke. buat gue voodoo adalah legend. Oke. Voodoo is legend for me gitu loh. Oh, you put the voodoo at the ini ya, on the wall of fame lah. Ya, Oke. itu sejarah manis gue lah istilahnya. Oke. Masuk sejarah manis gue. Kenapa gue mau ajak Osa? Karena menurut gue, Osa adalah seorang yang pernah membuat gue dikenal se-Indonesia. Ya, Dengan lagu Salam Untuk Dia. Oke. Biar gimana pun gue harus ajak dia. Oke. Gitu Oke. kan. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya, gue harus ajak Osa. Terus Ateng pun juga. Kenapa Ateng gue ajak? Karena Ateng juga, dia tuh mesin lagu. Oh, dia pencipta lagu aja ya? Dia rajin. Oke. Dia rajin. Ini promosi nih. Kalau ada perlu lagu, lu tanya sama Ateng Voodoo tuh, dikirim lagu lu tiap hari, dikirim sama dia. Oke. Nah, Ateng itu gue ngajak juga. Akhirnya gue bikin The Plan. Tapi gitarisnya gue ngajak Edo. Tervoodoo dong jadinya kan. Voodoo udah ada kan. Oke. Akhirnya gue ajak lah Utox Londalo. Pada saat itu voodoo siapa aja? Voodoo, Edo, drummernya opera itu Denny AJD, basisnya Arya Setiadi. Oh, itu udah beda lagi voodoo tuh ya? Udah nggak ada Osa, udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, Vokalisnya oke. Novi Rock. Jadi voodoo ini yang orang lama cuman Edo Oke. di situ. Oke. Akhirnya gue bikin lah The Plan. Gitarnya Utox, keyboardisnya Guts. Si Guts gua. Guts lu. Yang di Guts elemen mana-mana lah. juga. Guts itu adalah keyboardis sejuta umat Sejuta ya? umat. Kalian kalau nggak punya keyboardis, panggil Guts. Kayak zaman-zaman dulu waktu handphone ngetop itu udah ada handphone yang N itu lah yang sejuta Iya, umat itu. Nah itulah. Gatot tuh. Oke. Nah gue gabung tuh. Jadi gue berlima personil itu. The Plan. Gue bikin lah rekaman segala macam, gue ajak. Kita rekaman. Terus terang emang di project berikut itu gue paling banyak keluar modal, hampir semuanya mungkin. Ya maksudnya lu leadernya lah. Karena gue ajak ini. Dan lu produser juga. Iya. Gue ajak ini, gue cuman bilang ini meledak nggak meledak, kita syukuri aja. Iya, Gua iya, bilang gitu kan. Jadi lu santai lah, masing-masing punya kerjaan masing-masing nggak apa-apa. Gue nggak akan meminta lu diem di sini terus, nggak. Gue bisa gaji lu apa, ya kan? Pokoknya ini kita berkarya aja. Oke, akhirnya keluarlah karya 6. Oke. Sempet gue rilis di digital store-nya 6-nya. Tapi gue nggak punya strategi marketing. Ya pokoknya rilis aja. Akhirnya gue rilis, orang nggak ngeh, banyak yang nggak ngeh. Iya. Akhirnya tahun lalu apa 2 tahun lalu, gue tarik lagi. Oke. Gue tarik lagi, gue keluarin lah satu persatu. Oke. Sekarang baru rilis single yang kedua. Udah. Oke. Nah, jadi satu persatu. Nanti mungkin berapa bulan lagi gue keluarin rilis berikutnya. Single berikutnya. Nah, The Plan udah ada. Udah. Akhirnya gue untuk Berarti lu sekarang recording ya itulah. second born masih? Masih. Single Karena gue gue lihat keluar. lu masih Solo sering masih. Solo lu juga jalan terus gue lihat. Solo iya. Malah gue pernah sepanggung sama dia sendiri karena memang gitu ya. Terus udah gitu The Plan juga masih ada? Ada. The Plan ada. Oke. Tinggal nunggu-nunggu aja. Sekarang gini. Nggak tahu kenapa ya. Kalau dari tadi gue lihat. Kenapa sih nggak, bukan kenapa ya, lebih. Kalau misalnya nih. Ini voodoo kan ada. Sedangkan album yang meledak voodoo waktu itu zaman lu. Ya. Lu nggak ngerasain? Nggak. Oke. Lu dengan proyek-proyek mainnya di situ-situ juga kan? Tadi gue lihat tuh, Opera sama dia juga, Big One mainnya, The Plan mainnya. Oke. Dan lu tau nggak? Lu itu lagunya, namanya, lu juga gedean, Pak. Semua orang udah tahu. Oh. Tapi nggak pernah ngeliat lu manggung bawain lagu itu bareng. Iya kan? Itu banyak diminta orang sih. Iya kan? Nggak pernah kan? Kalau misalnya nih, ini gue di luar sana ya, lu juga komen ya. Kalau misalnya lu setuju sama gue. Pernah sih sekali. Ada orang mau lu misalnya nih IO ataupun lu manggung nih voodoo yang sekarang, tapi ada juga voodoo yang lama. Konser gitu. Lu ada masalah nggak sama anak? Ntar gue ngecek mata dulu ya. Enggak, gue jadi kebayang gitu. Jadi kebayangin, gila Pak. Lu udah kegedean tapi nggak pernah nyatu, nggak pernah bareng. Padahal ditunggu-tunggu barengnya juga lo, ibaratnya gitu. Kayaknya enggak sih. Enggak. Enggak, men. Enggak. Enggak. Wah.
kayaknya menipis nih kemungkinan. Enggak, karena gini men, karena apa namanya, misalnya gue fans lo juga gitu. Pasti banyak fans di luar sana yang pengen ngeliat formasi yang ada di album itu. Karena belum pernah kan lu manggung pakai formasi itu. Gini, album itu keluar, elunya udah nggak ada. Iya. Elunya juga mengundurkan diri. Iya. Jadi pas waktu live tuh nggak ada lu kan gitu kan. Nggak ada. Udah ganti kan, masa sama ada ya? sih cuman di promo. Ya oke lah Promo promo di gitu. TV Ini dulu manggung-manggungnya aja lah. Nggak. Nah itu vokalisnya udah ganti kan? Udah. Ya kan kita pengen lihat gitu. Nggak ada ya? Kenapa? Kenapa men? Mungkin kalau pertama ya, gue sendiri semenjak dulu gue keluar dan udah, gue apalagi sekarang gue anggap band itu udah legend buat gue. Oh, si Voodoo Biarkan itu gue tempatkan di istilahnya kalau di lemari pajangan itu udah jadi piala aja di atas lah, udah legend buat gue. Oh oke. Wah, udahlah di sana aja gitu. Dan belum tentu juga kalau ada acara begitu, belum tentu juga anak-anaknya mau kan. Oh iya, Ya udah entah ada. Edonya mau ke atau enggak kan nggak tahu. Terus Iya, Osanya iya, mau iya, apa enggak iya. kita kadang tahu. Terus tapi kayaknya sih Mau. kalau bukan, Oh, tetap bukan. bukan. Tapi emang gue kepengen banget karena buat gue lagu, beberapa lagu yang gue suka. Misalnya yang gue suka tuh, yang orang suka Ya. Salam Untuk Dia. Iya, Nah, misalnya itu lagu kan. Salam Untuk Dia itu, dan menurut gue kan masterpiece lagu itu. Iya. Kayaknya bagus kalau dibikin ulang itu, di aransemen ulang atau gimana gitu. Sama si Voodoo atau apa? Enggak. Gue mungkin sama penciptanya, sama Osa mungkin. Terus sama basisnya Ateng, karena gue kepengen juga lagu Selamanya. Oh, Selamanya itu Selamanya. Itu lagu ciptanya siapa? Ateng. Terus ada bantuan juga dari Yoyo juga, vokalis Voodoo kedua itu. Ketiga. Terus sama Mas Sigit tuh manajernya Voodoo dulu. Nah, mereka bertiga yang bikin. Tapi gue nggak tahu ya masalah andil siapa yang paling besar di sini. Iya. Tapi kalau Salam Untuk Dia tuh Salam siapa? Untuk Dia tuh Osa. Osa sendiri Osa, dong. Nggak totally. ada yang lain-lain. Nggak ada. Jadi gue pun kalau sempat dibilang gue tuh nyiptain, enggak, gue cuman bantu bikin musik piano intro depannya tuh. Oh, ikut bantuin Terutama ya pianoin. pianoinnya gitu. Gue nggak bantuin itu. Dan kalaupun misalkan gue bantu notasinya bagian ini, itu menurut gue bukan pencipta di situ. Iya. Lu cuma menambahkan aja. Iya, itu penciptanya tetap Osa. Oh, ada rencana tapi lu mau merilis lagu itu lagi? Mau, dan gue masih. Sama Osa sama Ateng? Iya, kayaknya sih itu. Oh iya. Jadi ada plan? Enggak, bukan. Enggak, gue Belum tahu namanya apa? namanya. Ya, mohon doa lah. Oh, kita doakan aja. Enggak, tapi kalau doa itu bagus juga loh kalau doa. Doa tuh bisa nama gue ya. Opi, doa Danzo, O-nya Osa, A-nya Ateng mungkin ya. Cocok Pas logi. juga ya, Tapi kan? bagus. Nama doa bagus ya. Gila. Doa juga dulu ada tuh, gue sering main film Doa tuh, main game ya bang. Doa, iya tahu gue tuh. Game itu tahu. Apa Doa. tuh yang ada si Sugrev apa? Ana, Michelle gitu-gitu tuh. Ya mungkin gue bikin gitu. Tapi gue nggak muluk-muluk. Bagus. Nggak muluk-muluk dalam artian kayak gue punya project kayak The Plan atau apa gitu ya. Oke. Gue anggap ini project. Berarti Jalan kalau lu apa-apa. si jalan ini project ini lu mau bikin lagi, kayak ngelihat Voodoo minus Gitarisnya Edo ya? Oke. Ya mungkin bisa gitu. Tapi gue juga kepengennya sebenarnya aransemennya nggak seperti dulu lagi juga sih. Oh ya, aransemen yang sekarang lu lagi. Yang agak kekinian atau gimana. Ya yang lebih simpel kali ya. Lebih Mungkin yang simpel. lebih simpel. Oh ya good lah. Ya good lah. Ya kalau nggak ada masalah sih, kalau kan itu lagu berarti kan ada di Ada Osa kan, penciptanya. ada penciptanya, Di aman-aman situ. aja sih. Cuman kalau gue kan berpikiran tadinya gue pikir lagunya banyakan yang ada di grup Voodoo dulu, itu kan berarti kan harus izin semuanya. Oh enggak. Kalau ini gue emang penciptanya aja sih. Kalau misalkan ya kalau gue mau rilis sesuatu itu ya apa izinnya kan harus ke penciptanya paling enggak kan. Tapi anak-anak Voodoo aman lah ya. Aman dalam artian apa nih? Maksudnya lu mau rilis lagu itu mereka support? Harusnya sih aman karena kan bukannya penciptanya ada di sini. Gitu. Oh iya sih. Penciptanya bukan di sana. Walaupun ya umur lagu itu sekitar 28 tahun ada kali ya. Walaupun iya. Seumur Walaupun kamu bang. lagunya identik dengan grup itu, tapi kan penciptanya di sini gitu. Oh, Nah, iya, jadi ya nggak masalah kalau gue bilang sih. Walaupun ya mungkin orang akan tetap bilang, oh ini lagunya band ini. Ya udah nggak apa-apa. Tapi makanya aransemennya gue. Lu kalau bikin lagu itu, nada dasar akan sama dulu masih kuat?
Oh kalau masalah kuat, ya alhamdulillah sih. Kayaknya Gila, dia nggak pernah turun, ada dasar. Ada. Kalau gue kan turun tuh, gue turun 1,5 Pak. Gue usaha terus naruh supaya nggak turun. Itu gimana sih caranya, supaya honor nggak ikut turun juga. Iya, makanya honor gue turun kayaknya. Gue turun 1,5 Pak. Turun 1,5 gue. Tadi gue main di C gitu ya, ibaratnya gue main di C, gue main di A sekarang. Masa? Iya, gue turun. Makanya suara gue jadi gede gitu. Kalau lu masih terus ya, stamin ya? Ngebiasain aja sih, masalah ngebiasain aja. Sadis sih lu. Dicuekin aja. Gue lihat di Second Born juga lu masih Queen dengan nada bener. Nada bener gak sih Second Born? Ada beberapa lagu yang nada bener ya? Nada asli, malah ada kayak lagu Mustafa misal gitu. Itu dinaikin. Dinaikin. Astaga. Arogansi. Bicycle race dinaikin. Ini pas gue tahu belakangan, pas gue udah ngerti ininya kan chord. Ini nadanya naik nih. Iya dulu karena supaya main chordnya gampang. Oh. Astaga. Lu nyiksa penyanyi demi main chordnya gampang. Gue bilang astaga. Oke. Dong. Sekarang kalau lu boleh bocoran nggak kira-kira itu project itu baru mau dibikin apa udah jalan dan kira-kira kapan sih keluarnya? Sebenarnya karena pasti banyak yang nungguin. Nanti kalian komen ya. Lagu itu tuh jagoan tuh, salam untuk dia tuh. Gue juga sebenarnya masih ngomongin kan sama pencipta-penciptanya ini. Gue mau bikin ini nih. Boleh nggak misalnya gitu. Dan mereka langsung oke. Oh, mereka langsung oke. Penciptanya langsung bilang oke banget, silakan. Terus gue bilang kan, kalau misalnya aransemennya nggak seperti jiwa lu semua dulu gini, masalah nggak? Nggak masalah. Gue bikin kekinian gitu. atau gimana sih, simple itu. Bahkan mungkin lu nggak main di lagu itu, lu nggak masalah. Mereka welcome. Jalur VIP lu nyanyi dong, refnya aja, coba. Sampaikan salamku untuk dia yang bangkitkan jiwa. Nah itu kan bermasalah tuh kan. Orang-orang selalu bermasalah, mas tinggian mas lagunya gitu kan. Ya itu. Gokil sih. Saat itu masalahnya. Sama satu lagi. Yang selamanya. Sama satu lagi. Itu kan lu saking tingginya lu sampai ada rumors. Bener itu. Lagu si Arjuna itu lu yang nyanyi. Itu sempet ada yang ngomong gitu kan. Lu sempet viral kan. Gue si Once apa yang ngomong ya? Once kalau nggak salah. Iya, sebenarnya gue udah bantah ya, tapi orang memaksakan enggak maksudnya ya udah kalau itu ya nggak apa-apa lah, terserah. Oh gitu. Tapi memang lu ada peran di lagu-lagunya. Iya, lagunya Dewa ada salah satu itu. Jadi ceritanya saat gue mau take, gue dan Dodi Katamsi waktu itu mau take lagu Dewa. Kita belum tahu lagu yang mana sebenarnya. Oke. Gue ngobrol sama Once di situ, ngobrol lah, nyanyi. Habis itu Once pergi kan. Terus baru take, dan dia nggak tahu apa yang gue take. Oh lagu gitu. yang mana yang di take. Jadi taunya ada lu aja. Iya. Jadi Once tanya gitu. Padahal gue itu bukan kita ya, mainannya vokalis yang bernada tinggi. Once, Lasso, Dadzo, Om Dodi Katamsi itu udah. Gitu. Judika itu kan orang-orang suaranya tinggi gila itu. Wah, itu master semua. Gila. Makanya salah itu sebenarnya. Tapi ya udahlah, orang memaksain gitu ya udah. Ya tapi kan nggak apa-apa dong. Orang nggak apa-apa. Gue seneng. Karena lagu-lagunya mereka itu juga emang gue suka banget. Iya. Bagus lah. Iya. Siapa sih, gila sih mereka sih. Dan sama-sama seneng Queen masalahnya. Oke. Gila itu lagunya. Ya belum Once nih belum kesini sama Dani nih. Hasil lah. Mudah-mudahan ntar. Iya dong. Iya, jadi gue kembali ke kalau rilis itu, gue sebenarnya gue nggak pengen lo rilis lagu lama yang udah ya ada sedikit rasa. Ya lu pengen lagu baru loh, banyak. Iya, gue rasa bukan takut ya, rasa kayak ntar gue dibilang nggak kreatif lagi lah, apalah udah mati ya kreativitas lu kan, banyak musik begitu. Enggak, jadi sebenarnya lagu ada, gue udah siap dan gue rilis juga kemarin dengan The Plan gue rilis, udah 2 single solo gue rilis. Nah, cuman gue merasa ini karena apa? Lagu desakan kan? Bukan, lagu ini buat gue tuh udah masterpiece kan. Nah, dan lagu ini umurnya udah lama, yang tahu cuma anak 90-an. Gue pengen anak sekarang tahu juga lagu ini. Iya. Gitu, lagu ini pernah. Dan belum ada yang nge-recycle. Oh, ada yang nge-recycle. Rocket Rockers kalau nggak salah. Rocket Rockers. Nah, dibikin ngefang tapi. Oke. Nah, gitu ya. Udah pernah ada yang kayak begitu. Nah, gue pengen bikin juga ini. Tapi versi ballad lagi versi aja. Ballad lagi, tapi gitu. Iya. Banyak yang kangen Pak, pasti Pak. Banyak yang kangen.
Dan kalau gue sih berpikiran pengen juga sih ngelihat formasinya yang awal, makanya gue ngomong gitu. Ya lu yang nyanyi maksud gue, lu yang nyanyi gitu kan. Ya, ya makanya gue pengen bikinin yang baru supaya ada kayak kemarin tuh kayak ada kata-kata bilang gue ngegiring fansnya Fudo untuk pindah ke gue lah. Jadi nggak ada kayak gitu, nggak mungkin kayak begitu. Dan itu susah. Menggiring fans dari band, misalkan band gue dulu ini, terus ada fansnya ini, terus gue giring, lu pindah ke sini, nggak mungkin semudah itu gitu. Karena dalam satu grup itu kan mereka ngefans itu bisa jadi ngefansnya si ininya, siapa yang bisa suruh? Siapa yang bisa suruh? Gue mau bilang, lu harus ngefans sama gue, mana mau fans disuruh begitu. Makanya gue bikin. Berarti mungkin fansnya sendiri. Makanya gue pengen bikin lagi ini untuk supaya anak sekarang yang zaman now ini tahu juga lagu itu dan dapat fans baru kan. Fans lama monggo, mau suka yang versi baru pasti ada pro kontra pastilah. Fans lama pasti akan bilang wah enak yang dulu mas, ya pasti begitu. Pastilah. Tapi kan nggak pernah ada live-nya. Kalau sekarang kan pasti ada live. Sama lah, gue juga gitu. Jadi sekarang mau balik lagi, si Bang balik lagi kan juga banyak yang senang gitu. Ya oke lah, mudah-mudahan aja kita cobain. Ya itu makanya kalau kita disuruh yang dulu lagi, ya ketakutan gue bilang jangan sampai kita dibilang gak kreatif. Nah ini kan gue rubah, berarti gue kreatif. Oh iya juga. Kan gue rubah nih, berarti gue kreatif kan. Tapi lagu baru tetap harus ada. Iya lagu baru pastilah. Lu kan namanya pencipta lagu atau penyanyi yang nyiptain lagu, pasti dia bikin lagu hampir tiap hari kali ya. Bikin lagu iya. Cuman kapan ngeluarinnya, tema yang bagus apa yang mau dikeluarinnya, banyak lah yang dipikirin untuk ngeluarin gitu. Iya benar, banyak gitu. Cocok-cocoknya waktunya. Aduh, oke, thank you Mamen. Thank you banget. Gue yang thank you. Mudah-mudahan gue cepet-cepet dapat berita bahwa lagu itu udah siap. Amin. Apa yang lu butuhin, gue kabarin gue bakal bantuin support untuk lu. Ini musisi paling biasa dengan sahabat. Ya pokoknya apapun. Kan namanya kita mau semuanya harus naik lagi lah gitu ya. Jadi gue akan support dan salam buat Osa Ateng. Ya, gue belum sempat ketemu lagi sama Ateng tuh udah lama. Oh iya. Terakhir tahun 2006 kalau nggak salah, 2000 berapa ya? 2009. Dulu lu masih kenal Ateng. Sekarang dia udah iskak. Gila, itu jadul banget. Anak zaman lo nggak bakal tahu itu siapa itu. Bercanda jadul. Zaman lo nggak tahu itu siapa sih yang mau diomongin. Dan mudah-mudahan cepat prosesnya. Amin. Karena orang-orang lama itu biasa lama prosesnya. Di-link dulu, ini belum fix, ini belum ini. Ya, belum ngantor sekolah, anak ya. Ternak teri. Thank you, Mamen. Siap. Sehat selalu dan bahagia. Amin. Buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget. Kamu kasih komen di sini. Setuju nggak kalau misalnya Opi sama yang lain mau merilis lagi lagu itu versi sekarangnya, terus sejauh mana kalian akan mensupport mereka? Oke? Ya udah, oke, thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Bye.